Shalom, shalom. Sekali shalom, Shalom. Kita akan memulai dengan ibadah kita. Namun sebelum itu kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan balenya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita berdoa. Ya Bapak Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati agar ibadah kami boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 184. Kidung Jemaat 184. Yesus sayang padaku, dan sisa apa yang berikut. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selanjutnya saya berikan kepada Kak Pastor. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya anak-Mu ini Tuhan yang akan membawa firman-Mu Tuhan. Pakailah anak-Mu ini Tuhan dengan semua keterbatasan anak-Mu ini Bapa. Kiranya firman-Nya anak-Mu sampaikan boleh turut kami implementasikan di dalam hari demi hari kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam kami Bapa, kami taruh semua ke dalam tangan kasih. Haleluya. Amin. Oke, baik. Shalom. Shalom. Hari ini kita punya firman di 1 Petrus 1 ayat 16. Cuma satu ayat saja. Jadi mari kita bangkit berdiri untuk kita bacakan. Kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 1 ayat 16. Sudah dapat? 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Silakan duduk kembali. Oke, baik teman-teman. Ini firman punya judul tuh, hidup kudus ibarat bercermin. Nah, kegunaan cermin teman-teman adalah untuk membantu kita mempersiapkan penampilan yang rapi, bersih, cantik atau ganteng. Orang bilang yang cakap atau rupawan, sesuai dengan kenyamanan kita untuk melihatnya. Nah teman-teman, kalau jika bercermin tetapi melihat penampilan kita masih kurang, maka kita akan segera merapikan penampilan tersebut. Secara sederhana, bercermin juga seperti tuntunan hidup kudus di hadapan Allah. Mengapa? Karena kita perlu bercermin dari cara hidup kudus menurut ukuran Allah yang kudus. Hidup kudus berarti setiap hari berjuang. Salah satunya untuk tidak melakukan dosa. Entah itu membicarakan hal buruk tentang orang lain, berbohong, memfitnah, mencuri, memukul, atau berkata kasar atau berkata kotor terhadap pasangan maupun anak-anak atau sesama. Tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan atau pelayanan, dan tidak berintegritas dan lain sebagainya. Nah,
kalau melakukan dosa teman-teman, namun bercermin pada perintah Allah, maka akan segera memperbarui diri menjadi lebih baik dengan mempertahankan hidup kudus. Mengapa teman-teman? Alasan untuk katong selalu mempertahankan hidup kudus jelas. Karena Allah yang katong sembah adalah Allah yang kudus. Bercermin pada kekudusan Allah seperti yang diungkapkan Rasul Petrus dalam suratnya pada bacaan ini. Saat kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, bacaan ini juga dikutip dari kitab Imamat 11 ayat 14 tentang tuntutan hidup kudus kepada bangsa Israel dalam zaman Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Baru, secara khusus surat ini ditunjukkan kepada jemaat Kristen perdana sebagai orang-orang pendatang di Asia Kecil, 1 Petrus 1 ayat 1. Nah, yang bertujuan agar mereka tetap hidup dengan menjaga kekudusan. Walaupun teman-teman dong mengalami penganiayaan dan dari pemerintahan Romawi. Nah, penganiayaan tersebut terjadi karena mereka menolak untuk menyembah kaisar yang menganggap dirinya dewa. Mereka perlu menjaga kekudusan hidup dengan tidak berpaling dari Allah karena pernyataan Tuhan yang kudus telah menyelamatkan mereka. Nah, hal ini membuat kita berefleksi bahwa dalam mengejar kekudusan, kita dipanggil untuk membandingkan diri atau bercermin. Bukan dengan orang lain, apalagi dengan tuntutan duniawi di sekitar kita, melainkan dengan Allah, bercermin pada tindakan atau kehendak Allah sebagai standar kekudusan yang tepat. Memang tidak mudah teman-teman, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Terkadang teman-teman, kalimat-kalimat katong manusia nih yang dong bilang nih, katong manusia nih yang terbatas. Kita manusia yang berdosa, sejak dulu sudah menjadi manusia yang berdosa dan lain sebagainya. Nah, itu akan yang dong buat tuh seakan-akan itu kata-kata tuh positif sebagai pengakuan bahwa memang katong ini terbatas dan membutuhkan Tuhan dan membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Dan kadang itu kata-kata tuh bisa jadi juga negatif ketika katong memakainya untuk melegalkan atau mengesahkan dan menganggap dosa-dosa yang sering kali katong lakukan secara sadar berulang-ulang sebagai sesuatu yang dimengerti oleh Tuhan. Kayak katong biasa bilang, oh memang katong super dosa dari dulu ju, aman sah nanti baru doa minta ampun. Nah teman-teman, kalimat-kalimat model-model kayak begini seperti ini seringkali diucapkan dan membuat katong kurang atau tidak merasa bersalah ketika sudah melakukan dosa, bahkan membuat kita terjebak dalam hidup yang tidak kudus. Ya, Tuhan memang maha mengerti teman-teman, sangat maha mengerti, tapi tidak berkompromi dengan dosa yang berulang kali dilakukan secara sadar. Tuhan memang menginginkan semua orang yang percaya kepadanya mampu berusaha untuk hidup kudus seperti Dia yang adalah kudus teman-teman. Nah teman-teman, mengapa perlu hidup kudus? Yang pertama, dasarnya pada tujuan untuk memuliakan Tuhan sebagai ungkapan kasih dan rasa syukur kita kepada yang baik. Yang kedua teman-teman, untuk dekat dengan Tuhan dan menghindari dosa. Mendekat kepada Tuhan dengan terus menjalankan kehendak-Nya membuat hidup kita berbeda dari dunia. Yang ketiga itu teman-teman, untuk berguna bagi kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah bukan hanya berarti fisik, tetapi non fisik yang berupa keadaan atau situasi yang mampu diciptakan ketika kita hidup benar di hadapan Allah. Nah, kehadiran, tindakan, pikiran, perkataan kita teman-teman mampu membuat orang lain merasakan kerajaan Allah ketika kita mampu hidup kudus. Mari teman-teman belajar untuk menjaga kehidupan yang kudus sebab Allah adalah kudus. Demikian firman Tuhan. Hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Kita sebelum mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 413. 413, Tuhan pimpin anakmu dan sisa apa yang berikut. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin
Biar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Kak Sarah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa karena apa yang telah kami lewati, peribadatan yang telah kami lewati ya Bapa, dan firman yang kami dapatkan. Bapa, ajar kami kaum muda untuk berani hidup kudus karena kami kudus. Ya Bapa, kami akan pulang ke dalam rumah tangga dan kegiatan kami. Kiranya Bapa memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3, salam.